Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan atau prosedur pengujian uji T dan uji F dalam pengujian hipotesis untuk model regresi dengan cara yang lebih praktis atau lebih simpel. Kalau kemarin Anda sudah mungkin mengunduh PowerPoint atau modul dari pengujian uji T dan dengan interval keyakinan, itu konsepnya seperti itu. Dan ini saya akan membuat video yang bisa Anda praktekkan nanti kalau menggunakan data yang sama, atau Anda bisa menggunakan data ini juga bisa, atau nanti Anda menggunakan data-data lain yang mungkin Anda bisa cari ya, cari sendiri. Metodenya lebih simpel, dan nanti juga akan saya sampaikan tentang bagaimana membandingkan uji T dengan T tabel maupun F hitung dengan F tabel, dan juga bisa juga dengan cara yang lebih praktis. Saya akan mulai. Kita akan mulai ini penerapan uji T dan uji F dalam uji inferensi. Kalau istilahnya dalam buku Gujarati di Basic Econometry kan namanya uji inferensi ya. Baik, kita sedikit mereview dari PowerPoint yang sudah Anda download sebelumnya. Prinsip dasar dari uji T itu sebenarnya untuk apa? Uji T dipergunakan untuk menguji parameter regresi ya. Kalau regresinya sederhana, ada beta 1, ada beta 2. Tapi kalau regresinya berganda, nanti Anda akan ketemu dengan beta 1, beta 2, beta 3, dan seterusnya ya. Nah, pada dasarnya kenapa kok kita perlu melakukan pengujian hipotesis ya, baik dengan uji T maupun uji F? Karena sebenarnya model regresi yang Anda estimasi atau yang Anda hitung itu kan sebenarnya adalah model regresi yang berdasar sampel ya. Jadi kita menggunakan data sampel. Resikonya menggunakan data sampel ya tadi ada kemungkinan sampel kita tidak tepat. Kalau mengacu pada video yang pertama dulu, yang kedua ya, membandingkan data RF dan SRF. Sehingga sebenarnya yang kita hitung ketika nanti kita mengestimasi, minggu kemarin kita sudah Anda sudah saya berikan video mengestimasi B1 maupun B2. Sebenarnya yang kita estimasi itu namanya perkiraan ya, atau estimator B1 dan B2. Kenapa? Karena B1 dan B2 atau B3 yang sebenarnya yang populasi itu kita nggak tahu, kita nggak punya datanya. Karena tidak, ya tadi kalau data populasi kan sangat susah bagi kita untuk memperoleh. Jadi yang kita hitung sebenarnya hanya perkiraan dari B1, B2. Karena ini belum perkiraan, maka kita membutuhkan informasi apakah perkiraan kita itu sudah tepat atau tidak. Di interval keyakinan Anda sudah kemarin baca di modulnya bahwa interval keyakinan itu menunjukkan berada di mana B1 dan B2 itu sebenarnya. Jadi yang kita dapatkan intervalnya saja. B1, B2 sebenarnya ya kita nggak tahu, kalau data populasi kan kita nggak ngerti, tidak ada. Gitu. Baik, itu prinsip dasarnya. Jadi pengujian hipotesis dilakukan karena yang kita estimasi adalah sample regression function. Kalau population regression function tidak akan mungkin bisa kita estimasi, karena basically datanya akan susah diperoleh dan bisa jadi time consuming ya, atau membutuhkan waktu yang butuh waktu yang banyak. Nah,
Jadi kita langsung ke prosedur yang praktis saja. Urut-urutan melakukan uji T itu adalah mencari T hitung dengan formulasi ini ya. Yang sering digunakan itu adalah beta 1 dibagi standar error beta. Nah, setelah T hitung kita peroleh nanti, ya, kemudian hasil T hitung ini dibandingkan dengan tabel T. Ya. Tapi nanti juga ada prosedur yang tidak perlu pakai tabel, tapi nanti saya terangkan di terakhir. Ya. Kemudian bagaimana mencari tabel T ini? Gunakan rumus T alfa bagi 2 N minus K. Di mana di sini alfa ini kita sepakati saja, ya, disepakati alfa yang digunakan adalah 0,05. Tetapi sebenarnya kita punya kemungkinan menggunakan 3 alfa. Ingat dulu di pelajaran statistik 2, ketika pengujian hipotesis ada 3 kemungkinan alfa, yaitu 90%, yang berarti alfanya adalah 0,1, kemudian 95% berarti alfanya adalah 0,05, kemudian 99% yang berarti alfanya 0,01. Jadi ada 3 kemungkinan alfa itu. Tapi ini nanti kita pakai alfa 0,05. Meskipun nanti kalau di alfa 0,05 tidak signifikan, Anda bisa pakai di 0,10. Ya, itu biasa dilakukan. Apalagi kalau nanti ngitungnya pakai perangkat lunak ya. Nah ini rumus untuk ngitungnya. N minus K itu adalah N itu jumlah observasi, ya jumlah observasinya. Sedangkan K ini adalah jumlah variabel independen. Jadi kalau untuk regresi sederhana, jumlah variabel independennya tentu hanya 1 karena 1 X dan 1 Y. Tapi nanti berbeda untuk regresi yang berganda ya. Nah ini, kemudian ini juga konsep yang perlu Anda pahami adalah pengujian uji T ini dengan kurva 2 sisi. Artinya nanti akan ada nilai negatif ya, dan ada nilai positif dari kurva T ini. Ya, T ini. Jadi ada daerah kritis, ya, ada daerah kritis yang di sini dan daerah kritis yang di sini. Kalau istilahnya saya pakai istilah yang lebih gampang, ini daerah tolak, ya, ini daerah tolak yang diarsir ini, dan ini yang tidak diarsir ini daerah terima. Ya, terima. Nah, nanti kita dengan contoh nanti saya jelaskan. Nah ini ada nilai negatif di sini ada nilai positif. Ya, itu ikuti saja. Kemudian kalau uji F, ya, uji F dalam regresi ini digunakan untuk menguji apakah model regresi, hubungan antar variabel independen dan dependen di dalam model regresi itu signifikan secara statistik, artinya bermakna enggak, bisa kita interpretasikan enggak model itu. Model itu memberikan, kalau kita balik ke metodologi ekonometrika, model itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk peramalan tidak. Nah ini akan tergantung pada hasil uji F. Kalau uji F-nya signifikan secara statistik, berarti model regresi kita bisa kita gunakan untuk peramalan, atau misalnya bahwa model itu dari sisi teori bisa mengkonfirmasi sebuah teori. Urut-urutan melakukan uji F, ini cara menghitung uji F secara manual ya. Nanti dalam praktiknya kita akan gunakan perangkat lunak SPSS. Kemudian membandingkan F hitung dengan F tabel. Kemudian mencari nilai F tabel, ini rumusnya berbeda dengan dengan uji T tadi. Kalau uji T tadi 2 sisi ya, jadi ada nilai negatif, ada nilai positif. Kalau uji F ini tidak ada nilai negatif, berarti hanya 1 sisi aja. Maka di sini rumusnya tidak dibagi 2, jadi F alfa N minus K, K minus 1. Mana N di sini adalah jumlah observasi, K itu adalah jumlah variabel independen. Nanti saya tunjukkan bagaimana kita menggunakan rumus itu. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka model regresi signifikan secara statistik atau bermakna. Nah ini uji F menggunakan kurva 1 sisi, jadi tidak ada nilai negatif di sini. Ya, tidak ada nilai negatif. Ini hanya ada nilai positif saja. Baik, kita akan coba contoh kasus ini, model estimasi permintaan daging ayam di Amerika Serikat. Ini datanya data real ya.
Anda bisa dapatkan juga data ini di buku Gujarati Basic Econometrics, tapi sebenarnya Anda bisa gunakan data-data di buku Basic Econometrics itu bisa Anda estimasi ulang lah, bisa Anda hitung ya. Anda gunakan data-data itu karena itu semua data real. Tapi saya ambil yang data ini konsumsi daging ayam di Amerika Serikat tahun 1960 sampai dengan tahun 1971. Berarti observasinya atau M-nya ada 12. Ini ada konsumsi ayam, ada pendapatan rumah tangga, ada harga daging ayam. Yang kita gunakan sebagai dasar teori dari model ini masih ke teori konsumsi atau marginal propensity to consume. Kita akan melihat kecenderungan konsumsi daging ayam itu apakah dipengaruhi oleh dua variabel independen. Kita lihat permodalannya dulu. Nah, model ekonometrika teoritis ini bisa Anda tulis seperti ini, Y sama dengan B1 plus B2X2 plus B3X3 plus disturbance atau error term, atau model aplikatifnya bisa kita tulis ini. Yang akan kita prediksi kan konsumsi daging ayam atau permintaan daging ayam. Kemudian sebagai variabel dependennya. Variabel dependennya adalah konsumsi daging ayam atau Y-nya. Ya, Y-nya adalah konsumsi daging ayam atau permintaan daging ayam. Kemudian variabel independen, dalam hal ini X-nya ada dua, yaitu pendapatan rumah tangga dan harga daging ayam. Nah, kalau sekarang kita belajar teori, kita harus memprediksi dulu, ya. Prediksi dari MPC, kalau konsumsi daging ayam dengan pendapatan rumah tangga itu hubungannya positif, karena pada saat ada peningkatan pendapatan biasanya konsumsi juga meningkat. Ya. Pada saat pendapatan rumah tangga meningkat, diprediksi atau secara teoritis ya, konsumsi daging ayam meningkat. Tetapi lain dengan harga daging ayam. Kalau ini kan teori permintaan penawaran. Ya. Kalau ada kenaikan harga daging ayam, maka ada kemungkinan konsumsi daging ayam akan turun. Ya, jika konsumennya elastis terhadap harga karakteristiknya. Nah, sehingga hubungan antara konsumsi daging ayam dengan harga daging ayam ini hubungannya berkebalikan. Ya. Jadi nanti bisa jadi nilainya negatif. Ya. Kalau pendapatan rumah tangga, nilai koefisiennya nanti positif, ya, karena sama. Kalau pendapatan rumah tangga naik, konsumsi daging ayam juga naik. Tapi kalau dengan harga daging ayam naik, konsumsi daging ayam turun. Secara teori begitu, maka kemungkinan koefisien B3 ini nilainya negatif. Baik, tadi sudah kita lihat datanya. Sekarang kita akan estimasi model ini dengan SPSS. Ini data aslinya. Kita akan pindah dulu ya. Ini data aslinya dalam bentuk Excel. Nah, ini data aslinya. Ini data aslinya. Nah, kemudian ini akan saya copy, saya pindah ke SPSS. Kebetulan sudah ya. Ini ini kita lihat dulu. Kita lihat dulu.
Nah, ini masih ada. Nah, ini datanya ya. Saya akan coba untuk dataset dari SPSS-nya tadi. Ya, ini ya. Ini data tadi sudah saya copy ke SPSS. Ya. Kemudian analyze, ya. Regression, linear. Nah, sekali lagi kita harus tahu kalau paham modelnya tadi Y-nya adalah konsumsi ayam, kita taruh di dependen. Kemudian pendapatan dan harga kita taruh di independen. Selanjutnya klik OK. Ya. Kemudian ini kita ada belum kelihatan ya. Saya stop dulu. Saya tampilkan outputnya. Outputnya. Nah, ini outputnya. Ini adalah output dari atau hasil penghitungan dari apa namanya, data tadi ya. Data tadi. Nah, yang pertama perhatikan koefisien. Koefisien. Nah, ini Anda perhatikan di sini ada unstandardized coefficient. Ya. Ini ada konstan, ini pendapatan, ini harga. Ini adalah nilai B1 ya. Kemudian B2 dan tadi harga B3. Di sini tadi sesuai yang kita perkirakan untuk pendapatan nilainya positif ya. Karena hubungan antara pendapatan dengan konsumsi daging ayam itu positif. Ketika pendapatan naik, konsumsi daging ayam juga naik. Sebaliknya ketika dengan harga ini hubungannya negatif. Karena ketika harga naik, konsumsi daging ayam akan turun. Nah, terus ini kita balik ke PowerPoint dulu. Ini, nah, dari hasil perhitungan tadi, dari estimasi tadi hasilnya ini. Nah, ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan untuk menulis apa namanya, hasil persamaan regresi yang sudah diestimasi hari ini, konsumsi daging ayam ini B1 kan tadi 30,366 plus 0,028 pendapatan rumah tangga minus 0,317 harga daging ayam. Nah, karena hubungannya negatif tadi, jadi ketika harga daging naik, kemudian konsumsi ayam turun, maka ini konstantanya jadi negatif. Nah, kemudian bagaimana menginterpretasikan model regresi ini? Ini interpretasinya. B1 30,366. Pada saat pendapatan rumah tangga dan harga daging ayam sama dengan 0, maka rata-rata konsumsi daging ayam 30,366 kg. Jadi membacanya kalau ini apa namanya, konsumsi otonom ya, konsumsi otonom. Jadi kebutuhan setiap rumah tangga itu untuk daging ayam 30,366 ya, tanpa ada pendapatan maupun harga daging ayam ini. Kemudian B2 0,028 pada saat pendapatan rumah tangga meningkat rata-rata sebesar $1, maka karena ini tadi di Amerika Serikat ya, maka pendapatnya $1, satuannya $1. Maka konsumsi daging ayam meningkat rata-rata sebesar 0,028 kg. Jadi sedikit ya, kalau pendapatnya naik $1, perubahan konsumsinya hanya 0,028. B2, ini harusnya B3 ya. B3 minus 0,317 ya.
harusnya B3 karena ini apa namanya koefisien untuk harga tadi ya, koefisien regresi untuk harga minus 0,317, artinya pada saat harga daging ayam meningkat rata-rata sebesar 1 US dollar, maka konsumsi daging ayam turun sebesar 0,317 kg. Jadi kalau ada kenaikan harga $1, maka turunnya sekian. Nah, ini nanti tolong Anda ganti B3 nih. Nah, ini interpretasinya. Kemudian kemarin setelah mengestimasi ini, tahapan kedua adalah menghitung goodness of fit atau R kuadrat. Tadi di SPSS sudah ada. Nanti dilihat di SPSS hasilnya model summary. Ini ada R square, R square 0,962. Ya. Ini adalah R kuadratnya. Ini adalah koefisien determinasi. Jadi kita lihat di PowerPoint. Nah, kita lihat sini. Nah, ini untuk R kuadrat tadi diketahui tadi 0,962, berarti interpretasi dari R kuadrat adalah variasi dari variabel pendapatan rumah tangga dan variabel harga daging ayam menjelaskan variasi dari variabel konsumsi daging ayam sebesar 0,92 atau 96,2%. Sekali lagi, bukan berarti kemudian bahwa R kuadrat diartikan pendapatan rumah tangga dan harga daging ayam mempengaruhi konsumsi daging ayam, bukan begitu, tapi variasi dari variabelnya, naik turunnya nilai dari variabelnya itu. Jadi variasi dari variabel daging ayam, variasi dari variabel pendapatan rumah tangga dan variasi dari variabel harga daging ayam menjelaskan variasi dari variabel konsumsi daging ayam sebesar 0,962 atau 96,2%. Nah, kemudian kita masuk ke UJT-nya. Nah, untuk UJT ini hasil hitungnya tadi kita lihat pada SPSS-nya ya. Ini pada SPSS-nya. Nah, UJT ini sebenarnya ya oleh perangkat SPSS, oleh perangkat lunak SPSS sudah dihitung di sini. Nah, ini T ini pada kotak box koefisien pada T ini. Nah, ini bacanya begini. Kalau kita mau hitung manual, sebenarnya kalau Anda mau hitung beta ini dibagi standar error ini hasilnya adalah T ini. Sama dengan rumusnya tadi. Nah, beta ini, beta pendapatan dibagi standar error, ini hasilnya. Nah, tapi ini sudah dihitungkan. Nah, jadi T-nya, T hitung untuk B1 itu 3,645, untuk pendapatan 14,779, dan untuk harga itu T hitungnya minus 1,532. Nah, kita lihat balik ke PowerPoint. Nah, ini tadi. Nah, terus tadi dibandingkan dengan T tabel, dengan rumus T alfa bagi 2 N minus K atau 0,05 dibagi 2, 12 kurangi 2, sehingga menjadi T 0,025, 10. Tabelnya berapa? Kita lihat. Nah, nanti Anda juga harus punya tabel T ini ya. Tabel T ini harus punya.
tabel T ini. Tadi T alfa bagi 2 N minus K. T alfa bagi 2 tadi 0,025. Ini 0,025. Ya. Alfanya tadi kan 5%, 0,05 ya. Kemudian N minus K-nya 12. 12 itu jumlah observasi ya. Dari tahun 60 ke tahun 72 tadi ya. 71 apa namanya? Jadi 12 dikurangi apa namanya 2 karena variabel independennya 2, maka 10 jadi 0,025 dan 10 menjadi 2,228. 2,228. Nah, sekarang digambar. Nah, gambar ini. Nah, ini. Tadi saya sampaikan kalau untuk T hitung itu berarti ada dua sisi, yaitu minus, ada dua sisi, minus T alfa bagi 2 N minus K dan plus T alfa bagi 2 N minus K. Berarti ada dua nilai tadi, kita cari tabel, ketemunya 2,228, berarti ini minus 2,28, ini plus 2,28. Nah, kemudian ini ada daerah tolak, ada daerah terima, ada daerah tolak lagi. Kita lihat tadi T hitung B1 itu nilainya 3,645. Ingat kita bandingkan dengan ini ya, 2,28 plus. Berarti T hitung B1 3,645 itu berada di daerah tolak. Kemudian T hitung yang B2 ya, itu 14,779 juga berada di daerah tolak. Kemudian untuk T hitung B3 minus 1,532 kita bandingkan dengan minus 2,28, ini berada di sini, berarti masuk daerah terima. Nah, apa maknanya ini? Kesimpulannya, intercept B1 dan koefisien regresi B2 tadi signifikan secara statistik karena masuk di daerah tolak. Adapun koefisien regresi B3 tidak signifikan secara statistik atau tidak bermakna karena masuk daerah terima. Jadi ketika Anda menguji T, itu ekspektasinya adalah masuk ke daerah tolak. Nah sekarang kalau bingung begitu, tidak punya tabel, bagaimana? Pakai rule of thumb. Pada dasarnya jika nilai T hitung itu lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari minus 2, itu signifikan secara statistik. Jadi kalau nilainya 2 atau minus 2, maka koefisien regresinya dianggap bermakna. Ya. Nah, itu apa namanya, rule of thumb-nya begitu. Kemudian untuk uji F-nya, ya, uji F. Nah, uji F tadi di SPSS ya, itu menghasilkan F hitung 115,488. Kita lihat. Ya. Kita lihat. Nah ini F 115,488. Sebenarnya kalau kita pakai cara yang cepat, ya begitu lihat di SPSS, kalau ketemu signifikansi ini sudah di bawah 0,05 atau mungkin di bawah 0,10, Anda sudah bisa mengatakan bahwa uji-nya signifikan secara statistik, artinya model regresinya signifikan secara statistik, karena lihat ini aja, kalau ini sudah di bawah 0,05 berarti sudah signifikan secara statistik. Ini kalau kita mau pakai cara yang cepat atau ringkas. Tapi kalau mau pakai cara yang apa namanya manual, ya kita berarti harus melihat pada tabel F-nya. Ya, tabel F-nya. Tabel F. Saya buka dulu di buka. Ini tabel F. Ya, tabel F.
tabel F. Nah, ini tabel F. Nah, tabel F tadi rumusnya Anda cek tadi di PowerPoint itu adalah F alfa ya, tidak dibagi dua karena pengujian F ini hanya satu sisi, F alfa N minus K, K minus 1 ya. F alfa 0,05 sudah benar nih value for 0,05. Kemudian N minus K 12 dikurangi K, 12 kurangi 2. Nah, ini ketemu 10 ya, karena variabel independen kan 2 ya. Kemudian K dikurangi 1. 2 dikurangi 1. Nah, maka ketemu 1. Maka ini F tabelnya 4,96. Terus kita lihat tadi. Ya, kita lihat tadi ini. Nah, ini kita lihat. Langsung aja kesimpulannya F hitung kan lebih besar dari F tabel. F hitungnya 115,488, F tabelnya 4,96. Maka model regresi permintaan daging ayam Amerika Serikat signifikan secara statistik. Ya, jadi kalau F ini lebih simple, ya, simple. Baik, itu tadi secara praktis, ya, secara praktis cara pengujian hipotesis dalam model regresi. Ya. Kenapa harus kita uji hipotesisnya dengan uji T dan uji F dan lain sebagainya itu Anda bisa lebih dalam lagi di PowerPoint yang sebelumnya atau Anda bisa baca lebih detail dalam buku. Untuk contohnya seperti ini, nanti beberapa data Anda bisa lihat di dalam buku juga Anda bisa gunakan untuk latihan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.